Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Input dan Output pada Komputer. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menyebutkan beberapa materi yang akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian input dan output. Yang kedua mekanisme sistem kerja input dan output. Yang ketiga yaitu komponen-komponen pada input dan output. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya, Ahul Ijtihad. Perangkat input dan output adalah suatu sistem yang ada pada komputer. Komputer adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen tertentu. Komponen tersebut nantinya akan saling dihubungkan dan bekerja sama untuk melakukan proses sehingga mampu menghasilkan informasi. Secara umum, fungsi dari komputer adalah menerima, mengolah, dan menghasilkan keluaran data. Berbagai bentuk informasi baik itu berupa teks, audio, gambar maupun video. Data yang dapat ditampilkan sebagai teks, suara, klik sentuhan atau lainnya dari perantian masukan kemudian akan diproses oleh Central Processing Unit atau CPU untuk menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal, reaksi, dan lain-lain. Sistem komputer terdiri atas perangkat keras hardware, perangkat lunak yaitu software, dan pengguna yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Perangkat keras pada komputer dikategorikan lagi menjadi prosesor, memori, perangkat penyimpanan standar, dan input serta output. Perangkat input adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai input media komunikasi. Contoh, perangkat input adalah keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan dimasukkan ke dalam CPU. Perangkat masukan atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Perangkat input langsung adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator, sehingga risiko kesalahan yang terjadi akan sangat kecil dan waktu masuknya pun alternatif lebih cepat. Sedangkan perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkan datanya dari luar komputer secara tidak langsung. Artinya, data tersebut perlu dibaca atau diketik terlebih dahulu secara manual, sehingga membuat risiko kesalahannya cukup tinggi. Perangkat output adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Perangkat input langsung adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator, sehingga risiko kesalahan yang terjadi akan sangat kecil dan waktu masukannya pun relatif lebih cepat. Sedangkan perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkan datanya dari luar komputer secara tidak langsung. Artinya, data tersebut perlu dibaca atau diketik terlebih dahulu secara manual, sehingga membuat risiko kesalahannya cukup tinggi. Perangkat output adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai perangkat keluaran. Contoh perangkat buatan adalah speaker, monitor, dan printer. Perangkat keluaran digunakan untuk menampilkan angka, data, atau data yang dihasilkan komputer. Perangkat output merupakan alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengelolaan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagi informasi kepada pengguna. Perangkat input mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses.
sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil proses tersebut. Dalam konteks multimedia, perangkat masukkan seperti teks, gambar, video, dan audio ke dalam komputer. Ketika perangkat digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan data ini kepada pengguna. Dalam suatu sistem komputer, perangkat input dan output merupakan perangkat penting yang bekerja sama dengan komponen lain seperti CPU, RAM, dan ROM untuk membentuk suatu sistem yang berfungsi dengan baik. Mekanisme sistem input atau output. Berikut saya akan menjelaskan cara kerja sebuah komputer mulai dari input, proses, dan output. Cara kerja komputer yang dimulai dari input hingga menghasilkan output dikenal dengan istilah sistem komputer. Di dalam sistem komputer terjadi beberapa tahapan mulai dari input hingga menghasilkan output. Adapun tahapan cara kerja komputer dari input, proses, output secara singkat di antara lain adalah: pertama-tama, data dimasukkan ke dalam sistem komputer. Data tersebut dapat berupa huruf, angka, gambar, atau desain. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam CPU atau Central Processing Unit menggunakan komponen input seperti keyboard, scanner, atau mouse. Kemudian yang kedua, di dalam CPU akan terjadi proses komunikasi data. Proses tersebut berupa data yang disampaikan ke program aplikasi dan selanjutnya akan diteruskan ke program sistem operasi. Data ini menjadi bahasa mesin. Pengubahan tersebut bertujuan agar data yang dimasukkan dapat dimengerti oleh peralatan elektronik yang terjadi di dalam komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen input dan output. Komponen input atau output merupakan suatu rangkaian masukan atau keluaran dengan berbagai macam bentuk dan karakter yang berbeda-beda, serta bekerja dengan level tegangan yang bervariasi. Komponen input atau output agar dapat bekerja dengan berhubungan dengan baik dengan mikroprosesor dilengkapi dengan rangkaian antarmuka atau interface. Rangkaian interface dapat diartikan sebagai rangkaian penghubung yang menghubungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, sehingga dapat dilakukan transfer data antara komponen-komponen tersebut. Ini dapat dibangun atau dirancang dengan rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak atau program. Dalam proses interfacing antara sistem mikroprosesor dengan piranti luar dibutuhkan beberapa fungsi seperti data buffering, address decoding, command decoding, status decoding, dan yang terakhir sistem kontrol. Semua ini dibutuhkan untuk mensinkronisasikan kerja sistem supaya sinergi. Karena tanpa pengendali dan sinkronisasi menyebabkan berbagai masalah akan timbul dalam proses input dan output. Masalah-masalah ini disebabkan oleh perbedaan kecepatan operasi, perbedaan level sinyal, atau tegangan yang dibutuhkan, keanekaragaman perihal, dan berbagai karakternya, dan struktur sinyal yang kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bagian input atau output yang sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah dia tadi beberapa materi tentang
input dan output yang bisa kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.